Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kesempatan hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi implisit. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi eksplisit ya. Jadi kalau fungsi eksplisit kemarin kita udah belajar. Fungsi eksplisit itu cirinya ya, bentuknya fungsinya itu y sama dengan atau fx sama dengan gitu ya. Nah, kita kan kemarin sudah belajar turunannya, y aksennya bagaimana gitu ya, atau f aksennya bagaimana gitu. Nah, kemarin kita sudah belajar fungsi eksplisit ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi implisitnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Jadi contoh soal yang pertama ada, saya tulis dulu soalnya. Yang ditanya adalah turunan dari, jadi ddx turunan dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2x. Jadi ini artinya kedua ruasnya kita turunin terhadap x ya, karena kan dy dx. Ini jawabannya di modul juga sudah ada ya teman-teman. Jadi ini jawaban poin A ya teman-teman. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kan, wah bagaimana nih dari langkah ke sini gitu ya. Nah, coba kita kerjain bareng-bareng gitu. Nah, artinya ini berarti kita menurunkan di kedua ruas ya. Jadi kalau kita bisa tulis satu persatu, berarti nanti gini, dx x kuadratnya diturunkan terhadap x, ini y kuadratnya diturunkan terhadap x, terus 2xy nya diturunkan terhadap x. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti bisa langsung aja, nggak perlu step 2 ini tulis juga nggak apa-apa. Nah, yang pertama nih, x kuadrat diturunin terhadap x, jadi sama seperti kemarin ya, berarti simpel aja menjadi 2x ya. Jadi ingat yang kemarin, kalau misalkan ada, saya coret-coret sini ya, kalau misalkan ada x pangkat n, berarti turunannya sama dengan n kali x n min 1 ya. Jadi ini kan 2, jadi 2x pangkat 1, pangkat satunya nggak usah ditulis. Kemudian nah y ini sekarang diturunin terhadap x. Jadi sebenarnya y di sini nih teman-teman ya, y di sini ini itu merupakan suatu fungsi ya teman-teman, fungsi dalam x. Jadi kalau misalkan kita mau tulis lengkap, sebenarnya kita tulisnya seperti ini, x kuadrat plus yx gitu ya, pangkat 2 sama dengan 2x yx gitu. Jadi karena y nya itu sebuah fungsi. Nah, jadi untuk nanti menurunkannya bagaimana gitu ya, jadi kalau kita nyari turunan y kuadrat, jadi kita kan mau nurunin y kuadrat ya, ini berarti ini merupakan fungsi komposisi ya teman-teman. Jadi untuk menurunkan y kuadrat ini, karena y kuadrat itu fungsi ya teman-teman, jadi untuk menurunkannya kita turunkan 2y nya dulu, y kuadratnya dulu kita turunkan, jadi 2y dikali y aksen tuh, atau turunan y nya kita bisa tulis y aksen atau kita bisa tulis dy per dx ya teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya dari mana? Ini sebenarnya dari aturan rantai ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini kan aturan rantainya df
per dx itu sama dengan df per dy kali dy per dx. Makanya ini diturunkan terhadap y, berarti ini y kuadrat turunkan terhadap y 2y kali dy dx. Pak masih nggak paham Pak gitu. Gini aja cara yang lain. Kalau dulu di SMA mungkin teman-teman pernah belajar gini, misalkan ada u pangkat n, turunkan, hasilnya apa sih? N kali u n-1 ya dikali u aksen. Jadi ini itu merupakan n kali u pangkat n-1 kali u aksen. U aksennya kan tadi dy per dx ya. Jadi kan ini bisa ditulis juga ya 2y kali y aksen. Ya, kalau di SMA kita pernah belajar ini. Jadi kalau ada y kuadrat turunkan terhadap x, berarti kita bisa tulis ini ya 2y kali dy per dx. Nah, kemudian turunan dari ini 2xy ya, 2xy turunin bagaimana? Nah, teman-teman bisa nganggap misalkan kita mau nurunin 2xy ya teman-teman ya. Saya tulis di sini ya 2xy kita mau turunin. Nah, kita bisa anggap bahwa ini 2x sama y, itu ini f, ini g. Jadi nanti turunan ini bagaimana? Jadi nanti jadi f aksen g plus f g aksen. Atau kalau di di SMA pakai simbolnya u sama v ya teman-teman. Jadi ini jadi u aksen v plus u v aksen. Ini saya pakai fg karena ya di modul aja teman-teman, di modul pakai fg, makanya saya pakai fg. Jadi turunnya gimana? Ini f aksen berarti turunan dari 2x. Turunan dari 2x adalah 2, g nya itu y padanya, plus f nya itu 2x ya teman-teman. Ini turunan dari y, turunan dari y aksen itu ya teman-teman. Atau kita bisa tuliskan dy per dx. Jadi ingat ya teman-teman, kan keturunan itu f turunannya f aksen gitu, y turunannya y aksen, atau bisa ditulis juga menjadi dy per dx gitu ya. Ini juga bisa tulis menjadi d dx df dx gitu ya. Jadi atau bisa tulis juga d dx fx gitu juga ada penulisannya. Jadi kalau misalkan ada y aksen sama dengan dy dx gitu jangan bingung ya teman-teman. Makanya nanti di buku-buku lain kita pakai simbolnya y aksen gitu. Nanti juga coba kita bahas yang pakai y aksen aja ya teman. Pasti nanti nulisnya akan semakin ringkas. Nah, berarti kita peroleh ini 2y ini ya teman-teman ya, 2y plus 2x kali dy per dx. Nah, sekarang kita tinggal yang mempunyai dy dx kita jadikan satu ya teman-teman. Saya punya 2y dy dx yang ini ya. Nah, yang ini kita pindah ke kiri, walaupun sebenarnya bukan pindah ya teman-teman, dikurang 2x dy dx. Jadi kedua ruas dikurang 2x dy dx. Ini dikurang 2x dy dx. Ini 2y, terusnya yang ini 2x nya kita pindah, walaupun sebenarnya bukan pindah ya teman-teman,
apa? Kedua ruas dikurangin 2x. Seperti itu. Nah, setelah itu kita faktorkan. dy per dx kita faktorkan. Jadi yang ini sisa 2y, yang ini sisa 2x. Ini juga 2y min 2x. Ini berarti sama dy dx nya sama dengan ya 2y min 2x, sama-sama dibagi 2y min 2x ya. Nah, ini habis, jadi sisanya 1. Nah, begitulah teman-teman cara jawabnya. Nah, Pak tadi katanya nyinggung kalau yang pakai aksen bagaimana gitu. Jadi pakai aksen ini juga ada di buku-buku kalkulus ya teman-teman. Di Parsel sama Thomas Kalkulus juga menyinggung menulisnya pakai aksen. Jadi kalau pakai aksen akan lebih simpel ya teman-teman. Ini ya saya tulis lagi nggak apa-apa. dy dx x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2xy. Nah, ini di apa namanya kedua ruas. Saya langsung step yang ini aja ya teman-teman. Ini 2x, langsung turunin 2x. Nah, 2y kuadrat berarti diturunin sama seperti tadi ya. Y nya turunin terhadap y dulu, berarti jadi 2y pangkat 1 kan, dikali y aksen, itu kan dy dx. Simple sekali. Nah, ini juga kita bisa langsung juga. Nah, ini juga kita bisa langsung juga, berarti kan 2x itu f, y nya itu g, berarti 2x kita turunin jadi 2 kan f g ya. Ya, saya tulis dulu lah biar teman-teman. F aksen G plus G plus F G aksen. Nah, jadi teman-teman bisa langsung jadi F aksen itu 2, Y nya itu G plus F nya itu 2X, G nya itu Y ya, berarti Y aksen. Nah, kan lebih simpel seperti ini. Nah, Y sama Y nya, yang ada Y nya kita kumpulkan ke ruas kiri ya. Jadi sama seperti tadi ya, berarti langsung 2y y aksen min 2x y aksen, ini sama-sama dikurang 2x y aksen, ini 2y min 2x, ini terus difaktorkan 2y min 2x, ini 2y min 2x, ini y aksennya berarti 2y min 2x per 2y min 2x, habis ya teman-teman. Jadi y aksennya sama dengan 1. Nah, begitu. Jadi kalau pakai ini akan lebih ringkas ya kalau pakai aksen, dan mempermudah juga ketika kita nyari turunan kedua dari turunan fungsi implisit. Biasanya pakai y aksen ini aja, lebih simpel. Jadi nanti untuk yang kedua ketiga yang BC nanti kita kerjain coba pakai y aksen ya teman-teman. Coba ini A udah, kita lanjut ke B ya. Saya hapus dulu. Kita jawab yang B. Yang B ini soalnya kan berarti turunan terhadap X dari X sama dengan sin X plus Y min Y kuadrat. Tapi sebelum ke sini saya mau menunjukkan, tadi kan kita hitung ya, di sini kita ketemu 1 ya. Walaupun ini dia fungsi implisit, sebenarnya kita bisa ubah yang A ini, yang A ya, kita bisa ubah ke fungsi eksplisit ya teman-teman. Nah, coba kalau kita ubah
bagaimana jadinya. Ini kan kita bisa sama-sama kurang 2x ya, kita bisa ubah bentuknya menjadi x kuadrat dikurang 2x y plus y kuadrat sama dengan 0. Nah ini saya taruh tengah ya, biar membentuk pola persamaan kuadrat. Nah ini kan menjadi seperti ini ya teman-teman, 0 gitu. Nah kita bisa ubah bentuknya, keduanya saya akarin, ini tetap 0 ya, yang ini jadi x min y. Atau kita bisa tulis x sama dengan sama-sama ditambah y, atau bisa saya balik y sama dengan x gitu. Makanya ketika kita turunkan, y aksennya akan sama dengan 1 ya teman-teman, jadi sama. Jadi walaupun kita mengerjakan pakai fungsi implisit atau pakai fungsi eksplisit, itu hasil akhirnya bakal sama. Nah ini ada contoh satu lagi, nah ini soalnya adalah 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Nah ini dikerjakan dengan dua metode nih ya teman-teman. Yang satu pakai fungsi eksplisit, jadi diubah dulu y sama dengan gitu ya, jadi y sama dengan x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. Nah turunannya dapat seperti ini ya, pakai operasi pembagian ya, yang f aksen g dikurang f g aksen per g kuadrat itu ya, kita dapat seperti ini. Atau kita pakai fungsi implisit ya, seperti yang kita kerjakan tadi. Jadi kita peroleh hasilnya seperti ini nih, 3x kuadrat min 8xy 4 kuadrat min 3. Loh kok beda Pak hasilnya Pak? Nah ini seperti ini, yang ini seperti ini. Ini hasilnya semuanya variabelnya adalah x ya. Kalau ini variabelnya ada y nya, jadi nanti ketika y nya kita substitusikan, jadi kan kita tahu y nya itu ini ya, x pangkat 3 min 1 4x kuadrat min 3. Ketika kita substitusikan, nanti hasilnya akan sama teman-teman. Jadi ketika kita substitusikan 8 kali y, nah y nya kita substitusikan, hasil akhirnya sama. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita mengerjakan pakai metode implisit atau kita mengerjakan pakai metode eksplisit akan sama. Tapi ketika kita ngerjain soal yang B atau C atau D ini, kita akan susah mengubahnya menjadi fungsi eksplisit. Jadi mau nggak mau kita harus mengerjakannya pakai metode turunan implisit ya teman-teman. Ya udah, kita langsung saja ke yang B. Jadi yang B kita kerjainnya seperti tadi ya teman-teman, apa namanya, pakai ya aksen ya, biar lebih ringkas tulisannya. Nah coba jadi yang pertama turunan dari x ya 1 ya teman-teman, simpel sekali. Turunan dari x 1 gitu. Nah turunan dari sin x plus y, nah ini nih sin x plus y. Wah kita kalau nggak kebayang ya kita coret-coret dulu nggak apa-apa. Kalau x tadi kan turunnya gampang ya, kalau ini sin x plus y, ini berarti fungsi komposisi lagi ya. Kita bisa selesaikan pakai aturan antai atau pakai yang cara simpel tadi ya. Jadi misalkan ada u pangkat n, itu turunannya apa tadi? U aksen n kali n min 1 kali u aksen, kan seperti itu ya teman-teman. Nah sama seperti ini juga, kalau sin berarti turunannya apa? Berarti kita nurunin dulu sinnya. Sin itu diturunkan menjadi cos ya teman-teman, cos xy. Nah baru kali turunan dari x plus y. Nah turunan dari x plus y itu apa sekarang? Turunan dari x plus y coba kita kerjakan ya seperti biasa. Turunan dari x apa? 1. Turunan dari y
ya Y aksen. Gitu aja teman-teman. Nah ini makanya kemudian kita kalikan ya, ini cos X plus Y kali 1 berarti X plus Y, terus kemudian ditambah cos X plus Y kali Y aksen. Itu ya teman-teman, kali Y aksen. Nah makanya di sini nanti sin X plus Y nya, sin X plus Y nya berarti akan berubah menjadi ini ya teman-teman. Makanya di modul itu udah dikasih jawabannya, tapi langsung aja jawabannya, tiba-tiba ini orator-oratornya seperti ini tidak kelihatan di modul. Jadi ini cos X plus Y ditambah cos X plus Y dikali Y aksen. Nah kalau di modul dikali dy dx, ya sama aja ya, kan kita mau yang lebih ringkas menulisnya. Kemudian dikurang, nah Y kuadrat diturunin lagi seperti tadi ya. Tadi kita udah menghitungnya, cara nurunnya ya Y nya turunin dulu 2Y dikali Y aksen. Ingat aturan rantai ya teman-teman, atau fungsi komposisi. Nah selanjutnya yang punya Y aksen kita taruh di sebelah kiri. Yang ini dulu saya tulis, jadi ini min cos X plus Y aksen, kemudian min 2Y aksennya juga saya taruh di sebelah kiri, jadi plus 2Y aksen, jadi kedua ruas ditambah 2Y aksen. Nah kemudian yang di ruas sebelah kanan itu cos XY. Nah satu sama-sama di kurang 1 ya teman-teman. Nah itu sudah, kemudian kita faktorkan. Nah ini sisa min cos XY, ini sisa 2Y. Ini masih tetap. Nah berarti Y aksennya sama dengan, tinggal kita tulis cos X plus Y min 1 X plus Y min 1 per min cos X plus Y plus 2Y. Ya atau kita supaya lebih cantik 2 nya kita taruh depan juga nggak apa-apa. Jadi ini jadi cos X plus Y min 1 supaya bentuknya lebih cantik aja ya teman-teman, per 2Y min cos X plus Y, seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kita masuk yang C. Saya nyontek soalnya dulu ya. C berarti yang C itu tanya turunan dari Y sama dengan ln XY kuadrat. Ini berarti XY nya di dalam ln ya, plus X min Y, X min XY plus 1. Kurung tutup, ini saya kurungnya jadi kotak aja. Nah ayo kita kerjakan bareng-bareng ya teman-teman. Nah yang pertama berarti kita turunkan Y diturunkan ya Y aksen. Nah sekarang ini ln XY kuadrat. Wah ini
lumayan. Nah, kemudian kita turunkan ln xy kuadrat. Nah, kita coret-coret lah. Ln xy kuadrat. Kita tahu bahwa kalau ada ln x, turunannya apa teman-teman? 1 per x gitu ya teman-teman. Kalau ada ln u itu suatu fungsi, turunannya apa teman-teman? Berarti 1 per u dikali u aksen, aturan rantai ya teman-teman. Nah, berarti ya ini juga sama ya teman-teman, atau ini bisa tulis jadi u aksen per u ya. Nah, ini juga sama ya teman-teman, berarti ini ln xy, saya hampir saja salah ini hampir saja salah ya, ini xy kuadrat. Nah, ini berarti bagaimana? Jadi ini ya, u aksen per u aksen per u nih teman. Berarti ini y kuadrat aksen per xy kuadrat. Nah, kita berarti tinggal mencari turunannya dari xy kuadrat bagaimana. Nah, ingat teman-teman, ini itu f, ini itu g ya teman-teman. Jadi ini g, ini f, pakai operasi turunan, dimana turunan dari f kali g itu f aksen g ditambah g aksen ditambah f g aksen. Nah, ini tinggal kita tulis ya teman-teman. Nah, yang merah ini teman-teman ketika mengerjakan UK atau mengerjakan UAS ya, ini sebenarnya nggak perlu dicatat ya yang merah-merah ini ya teman-teman, ini kan sebagai bantuan saja. Nah, ini yang pertama f aksen g, berarti ini x nya turunin jadi 1 dikali g nya itu y kuadrat itu plus. Nanti teman-teman ketika sudah terbiasa akan langsung tanpa menulis ini, f nya x, g nya y kuadrat. Nah, y kuadrat tadi cara menurunnya sama ya, kalau ini y kuadrat berarti y nya diturunin dulu, ini kan anggap saja u kan, berarti u pangkat 2 kan berarti 2u gitu kan, kali u aksen gitu. Nah, berarti kalau y berarti 2y kali y aksen, seperti tadi lah teman-teman ya, kita udah bahas berapa kali. Berarti ini jadi 2y kali y aksen per xy kuadrat. Sudah selesai, tinggal ditulis kembali aja ya, ini y kuadrat plus 2x kali x kali 2y, jadi 2xy kali y aksen per xy kuadrat. Ini emang sengaja saya pisahin kan, nanti y aksennya itu nanti kita akan faktorkan ya. Jadi ini kita tulis hasil dari ln xy kuadrat itu, ini hasil dari ln ini ya teman-teman, ini sama dengan y kuadrat plus 2xy kali y aksen per xy kuadrat. Nah, kemudian turunan dari x ya 1 ya teman-teman, dikurang turunan dari xy. Nah, mikir lagi nih ya, turunan dari xy ya seperti tadi ya teman-teman ya, kita bolehlah coret-coret dulu, ini xy, ini f, ini g gitu ya. Turunannya bagaimana? Jadi seperti tadi ya, f aksen g plus f g aksen. Nah, berarti nanti jadinya bagaimana? F aksen berarti ini turunin jadi 1, g berarti g nya itu y ya, plus x y aksen
gitu ya teman-teman. Jadi ini jadinya Y plus X Y aksen. Ini dalam kurung Y plus X Y aksen. Kemudian 1 kita turunin menjadi 0 ya teman-teman. Nah kemudian kita bisa sederhanain ini ya teman-teman. Nah ini kita ya tulis dulu Y aksen, kita sederhanain atau kita pisahkan ya. Jadi ini Y kuadrat per, jadi ini kan ada tanda plusnya nih di sini ya. Jadi kita bisa pisahkan nanti. Jadi ini plus, penyebutnya kita pisahkan 2xy Y aksen gitu ya teman-teman. Nah terus ditambah 1, ini kita distribusikan ya, min Y min X Y aksen seperti itu. Nah ketika ini bisa disederhanakan ya teman-teman. Ini kan tadi X kuadrat sama-sama X kuadrat Y kuadrat, maaf. Nah ini bisa dihilangkan, X nya juga bisa habis. Ini Y sama Y kuadrat, berarti ini sisa Y ya, ini sisa Y. Jadi kita bisa tulis kembali Y aksennya sama dengan ini, jadi 1 per X ditambah ini jadi 2 per Y kali Y aksen ya teman-teman. Terus plus 1 min Y min X Y aksen. Nah sekarang yang punya Y aksen kita tulis di sebelah ruas kiri ya. Jadi ini Y aksen akan pindah ya teman-teman. Jadi ini sama-sama dikurang min 2 per Y, min 2 per Y Y aksen. Terus yang ini sama-sama ditambah X Y aksen. Jadi yang ini sisa, yang ruas kanan sisa 1 per X sama 1 sama min Y ya teman-teman gitu. Nah sekarang kita faktorkan ya teman-teman. Kita faktorkan, jadi ini Y aksen, sisanya jadi 1 min 2 per Y ini, terus kemudian plus X. Yang sebelah sini kita samain semua penyebutnya ya teman-teman, X gitu ya. Ini jadi 1 plus X min X Y. Wah ini dari mana Pak? Ya kalau mau step by step bisa lakukan seperti ini dulu ya. Jadi 1 per X gitu, kemudian kita tulis ini kan 1 dikali X per X gitu kan, kita menyamakan penyebutnya ya, min Y dikali X per X. Nah ini kan penyebutnya sama semua, makanya kita bisa tulis menjadi per X seperti ini ya. Ini 1 kali X, ini min Y X, 1 X Y gitu ya teman-teman. Makanya tadi kita bisa langsung tuliskan di sini ya teman-teman. Kita bisa langsung tuliskan di sini X 1 plus X min X Y. Nah sedangkan yang sini kita juga bisa samakan penyebutnya, kita samakan semua per Y ya. Ini kan berarti kali Y per Y gitu ya. Jadinya ini Y, ini udah ada per Y nya min 2, ini kali Y per Y berarti plus X Y, seperti itu ya teman-teman. Ini 1 plus X min X Y, ini per X. Hasil akhirnya berarti ya aksennya sama dengan, nah ini kan berarti sama-sama dikali apa? Ini kan dikali, berarti Y per Y min 2
plus xy gitu ya teman-teman, supaya ini kan habis, nah ini juga habis gitu. Jadi ini sama-sama dikali itu ya, dikali y per y min 2 plus xy gitu. Ya boleh juga teman-teman itu apa namanya, ini dibagi ini dulu baru nanti kan jadiin perkalian gitu ya. Perkalian kan ini dibalik itu juga boleh teman-teman ya, apa-apa. Jadi ya kalau kita menggunakan logika yang kemarin yang kita pelajarin, ini akan lebih simpel sekali, itu nggak ada dibolak-balik gitu. Nah ini berarti kita bisa tuliskan y nya saya tulis di depan ya, jadi y dalam kurung 1 plus x min xy per x dalam kurung ini berarti y min 2 plus xy. Sudah selesai teman-teman gitu. Cuman Pak diubah dong Pak biar cantik Pak gitu ya. Kita bisa ubah misalkan penulisannya biar urut ya teman-teman ya. Berarti ini xy nya saya taruh depan gitu ya, ini kan xy plus y min 2 gitu ya teman-teman. Terus yang ini y, ini xy nya saya taruh depan min xy plus x plus 1. Nah, tapi ini kok nggak cantik Pak. Tuh kita bisa keluarin ya minnya ya, kita bisa keluarin minnya, kita faktorkan jadi minnya kita taruh sini ya, min. Jadi yang ini jadi positif xy, yang positif jadi negatif, ini positif jadi negatif. Nah ini bentuk lainnya, jadi min xy min x min 1 ya, per y xy plus y min 2 itu. Jadi mau jawab seperti ini ya benar, mau jawab seperti ini ya benar, cuman ini bentuk lebih cantik aja ya teman-teman. Soal terakhir itu ini ya, x kuadrat y sama dengan x kuadrat min 5. Oke, yang D yang terakhir sudah lumayan penuh ya beban tulisnya. Yang D tadi soalnya turunan dari x kuadrat y sama dengan xy kuadrat min 5 itu ya teman-teman. Nah ini yang D. Nah berarti kita bisa langsung ya, x kuadrat y, ingat bahwa yang depan itu f, yang belakang itu g ya, atau yang depan itu u, yang belakang itu v. Berarti turunannya bagaimana? Turunannya berarti x kuadrat turun dulu jadi 2x y gitu ya, plus x kuadrat, nah turunan y aksen gitu. Sama dengan, nah kita langsung ya, kalau teman-teman masih bingung bisa pakai coret-coretan dulu kayak tadi. Yang ini x y kuadrat berarti turunannya ya 1 kali y kuadrat ditambah ya, ini f g aksen 2y kuadrat berarti 2y kali y aksen, seperti itu ya. Min 5 diturunin 0, seperti itu teman-teman. Nah kita tulis dulu ya, salin dulu yang cantik, 2xy plus ini x kuadrat y aksen ya, ini 1 kali y kuadrat, ini x kali 2y berarti 2xy kali y aksen 0, tidak perlu ditulis. Terus y aksennya kita kumpulkan ya teman-teman ya, ini x kuadrat y aksen, ini ada y aksen lagi berarti jadi min 2xy y aksen ya, sama-sama dikurang 2xy ya, ini tambah nih ya teman-teman ya. Terus yang ini yang ruas kanan berarti sisa y kuadrat, ini
sama-sama dikurang 2xy ya teman-teman, kedua ruas jadinya seperti ini. Kemudian kita faktorkan ya aksennya, jadi yang ini sisa x kuadrat, yang ini sisa 2xy. Jadi kalau memfaktorkan gampang ya teman-teman. Jadi kan ini sebenarnya ada dua kelompok. Nah ketika kita udah keluarkan y aksen ini, berarti sisa apa? X kuadrat. Kita keluarkan yang ini, sisa apa? 2xy gitu. Sebenarnya simpel itu kok, faktor kok, jangan bingung-bingung ya teman-teman. Kita lanjutkan. Ini sama dengan y kuadrat min 2xy ya teman-teman. Nah kemudian kita sama-sama bagi x kuadrat min 2xy ya, berarti jadinya y kuadrat min 2xy per x kuadrat min 2xy. Nah ini hasil akhirnya ya teman-teman. Atau oh pak, bisa disederhanain lagi, boleh. Jadi ini kita keluarin y ya, kita faktorin y. Ini y kuadrat diambil y sisa y, 2xy diambil y sisa 2x gitu ya. Yang bawah kita ambil x nya, kita faktorin x nya. Yang ini sisa x, yang 2xy berarti sisa min 2y. Nah ini hasil akhirnya teman-teman. Begitu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar.